Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Kamu mencari Gusti ke langit, ke kitab, ke orang-orang yang suaranya paling keras. Tapi pernahkah kamu mencarinya di napasmu sendiri? Tarik napasmu sekarang, pelan. Kalau dadamu masih bergerak, itu tandanya Gusti belum pernah meninggalkanmu. Masalahnya cuma satu, kamu jarang hadir. Malam ini, Semar akan ajarkan cara menghadirkan Gusti tanpa libut, tanpa pamer. Cukup lewat satu hal sederhana, ambeganmu. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, Rahayu. Kehilangan Gusti di tengah ramai. Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Semar duduk di sini, tidak di langit, tidak di kitab tebal, tidak pula di mulut orang-orang yang hobi berteriak paling benar. Semar duduk di nafasmu yang sering kau lupakan. Ndok, toleh, zaman ini aneh. Orang bangun pagi langsung pegang layar, tidur malam masih memeluk cahaya biru. Hidup ramai, tapi batin sepi. Banyak yang datang pada Semar sambil mengeluh. "Mbah, kok hidup rasanya kosong ya? Sudah kerja, sudah ibadah, sudah ikut ini itu, tapi hati rasanya bolong. Saya bingung, Gusti itu sebenarnya dekat atau jauh?" Semar hanya tersenyum, senyum tua, senyum orang yang sudah melihat ribuan generasi tersesat, bukan karena kurang pintar, tapi karena lupa pulang ke dalam. Ndok, toleh, manusia modern itu rajin mencari Tuhan kemana-mana, kecuali ke tempat yang paling dekat, nafasnya sendiri. Padahal leluhur Jawa sudah lama mengingatkan. Dalam pitutur Semar ada wejangan halus. Sopo eling marang ambeganing urip, iku wus cedak marang sangkan paran. Artinya, siapa yang sadar pada nafas kehidupannya, ia sudah dekat dengan asal dan tujuan hidup. Maknanya, nafas bukan sekedar udara, ia jembatan antara raga dan rasa, antara jasmani dan kesadaran ilahi. Ndok, toleh, kalau nafasmu kacau, pikiranmu ikut kacau. Kalau nafasmu dangkal, hidupmu ikut dangkal. Ini bukan mistik kosong, ini logika sederhana. Ilmu modern menyebutnya sistem saraf otonom. Saat nafas cepat dan pendek, otak masuk mode panik. Saat nafas pelan dan sadar, otak masuk mode tenang. Leluhur Jawa menyebutnya lebih sederhana, eling. Eling itu bukan hafalan, eling itu hadir. Dan Gusti tidak pernah jauh dari yang hadir. Ia selalu di sini, di nafasmu sendiri yang sering kau lupakan. Ndok, tuleh. Semar ceritakan satu kisah nyata. Ada seorang anak zaman sekarang. Kerjanya bagus, gajinya lumayan.
ibadahnya rajin. Tapi tiap malam dadanya sesak, tidurnya gelisah, pikirannya berisik. Dokter bilang stres. Motivator bilang kurang bersyukur. Orang pinter bilang kurang spiritual. Akhirnya dia datang, bukan ke dukun, bukan ke ustadz, bukan ke pendeta. Dia cuma duduk, diam, menangis. Semar bertanya pelan, "Ndok, kapan terakhir kali kamu bernafas dengan sadar?" Dia bingung, lupa. Leluhur Jawa punya laku sederhana, sering diremehkan. Laku ambegan sadar. Bukan mantra ribet, bukan ritual mahal. Caranya begini, Ndok. Duduk atau berdiri dengan nyaman, tarik nafas pelan lewat hidung, rasakan udara masuk sampai dada, hembuskan perlahan lewat mulut, ucapkan dalam batin, eling. Itu saja. Ilmu modern menjelaskan, napas panjang mengaktifkan gelombang otak alfa. Alfa membuat pikiran jernih, tubuh rileks, emosi stabil. Leluhur Jawa sudah tahu itu jauh sebelum EEG ditemukan. Dalam serat Sobda Palon tertulis, ambegan iku lawanging rasa, yen kabuka, kawruh sejati tumurun. Artinya, napas adalah pintu rasa, jika terbuka, pengetahuan sejati akan turun. Maknanya, bukan pengetahuan dari buku, tapi kebijaksanaan yang terasa. Ndok, toleh. Anak tadi melakukan laku itu setiap hari. 5 menit, 10 menit. Bukan hidupnya langsung sempurna. Masalah tetap ada. Tapi satu hal berubah. Dia tidak lagi tenggelam di dalam masalahnya. Dia hadir. Dan saat manusia hadir, Gusti tidak perlu dipanggil. Gusti yang tidak pernah pergi. Ndok toleh, banyak orang salah paham. Dikiranya Gusti itu harus dihadirkan. Padahal Gusti tidak pernah pergi. Yang pergi itu kesadaran manusia. Dalam serat Dharma Gandul ada sindiran halus. Gusti ora ndelik, manungsa wae sing kesasar. Artinya, Tuhan tidak bersembunyi, manusia saja yang tersesat. Maknanya, semakin ribut pikiranmu, semakin jauh rasanya Gusti. Semakin sederhana batinmu, semakin dekat kehadirannya. Nafas adalah jangkar. Nafas adalah pintu pulang. Ilmu psikologi menyebutnya grounding. Ilmu Jawa menyebutnya manunggaling rasa. Dalam Sutasoma tertulis, Tanhono Dharma Mangruwa. Artinya, tidak ada kebenaran yang mendua. Maknanya, ilmu modern dan ilmu leluhur tidak bertengkar. Yang bertengkar itu ego manusia. Ndok toleh, kalau kamu ingin menghadirkan Gusti dalam hidupmu, jangan mulai dari mulut. Jangan mulai dari debat. Jangan mulai dari penghakiman. Mulailah dari nafasmu sendiri. Sebelum menasihati orang lain, tenangkan nafasmu. Sebelum menyalahkan dunia, hadirkan dirimu. Semar tutup batch ini dengan pitutur sederhana. Tarik nafas,
Pelan, rasakan hidup masuk. Hembuskan, pelan, lepaskan beban yang bukan milikmu. Ndok toleh, di antara tarikan dan hembusan itulah Gusti selalu menunggu. Rahayu. Nafas, rasa, dan kegelisahan manusia modern. Rahayu. Ndok toleh, putu-putuku kabeh. Semar lanjutkan ceritanya pelan-pelan. Orang kesusu tidak tergesa, karena yang tergesa biasanya bukan sadar, tapi dikejar rasa takut. Ndok toleh, pernahkah kamu merasa begini? Hidupmu sebenarnya baik-baik saja. Tidak kelaparan, tidak kehujanan, tidak perang. Tapi entah kenapa, dada sering terasa berat. Pikiran muter-muter, hati gampang tersinggung. Itu tandanya satu hal. Rasa tidak pernah diajak duduk. Manusia modern pandai merawat tubuh, tapi lupa mendengarkan rasa. Dalam Serat Centini, leluhur Jawa sudah mengingatkan, rasa iku dudu mung krasa, nangin pituduhing urip. Artinya, rasa bukan sekedar perasaan, tetapi penunjuk jalan hidup. Maknanya, rasa itu kompas batin. Kalau kompasnya rusak, sejauh apapun kamu berjalan, tetap merasa tersesat. Ndok toleh, nafas adalah bahasa pertama rasa. Saat kamu menahan nafas tanpa sadar, sebenarnya kamu sedang menahan hidup. Ilmu modern menyebutnya suppressed emotion. Emosi yang ditekan lama-lama berubah jadi kecemasan, psikosomatis, bahkan penyakit. Leluhur Jawa tidak ribet istilah. Mereka bilang, uripmu kegeden gengsi, cilik ambegan. Semar tersenyum karena ini masih kejadian sampai sekarang. Ritual Jawa diam sak waktu. Ndok toleh, Semar ceritakan satu lagu Jawa kuno. Sederhana, tapi sering dihindari orang modern karena kelihatannya tidak produktif. Namane lagu Meneng Sak Waktu. Bukan semedi berhari-hari, bukan topo di gunung. Cukup begini, cari waktu sunyi, matikan layar, duduk tegak tapi rileks, pejamkan mata, sadari nafas keluar masuk. Jangan diatur berlebihan, cukup disadari. Ndok toleh, ini bukan mengosongkan pikiran. Ini membiarkan pikiran lelah sendiri. Ilmu neuroscience menyebutnya default mode network akan melambat. Otak berhenti memproduksi kecemasan berlebihan, tubuh masuk mode pemulihan. Leluhur Jawa menyebutnya dengan bahasa batin. Dalam Lontar Jawa tertulis, meneng iku isi, rame iku kosong. Artinya, diam itu berisi, rame itu kosong. Maknane, saat kamu terus berbicara, berpikir, berdebat, yang muncul hanya ego. Saat kamu diam, rasa mulai berbicara. Ndok toleh, banyak orang takut diam
Karena saat diam, mereka bertemu dirinya sendiri. Padahal disitulah Gusti sering menyapa. Bukan dengan suara keras, tapi dengan rasa tentram yang telan. Gusti hadir lewat ketentraman. Ndok, Toleh, Semar ingin meluruskan satu kesalahpahaman. Banyak yang mengira kalau sudah dekat dengan Gusti, hidup jadi tanpa masalah. Salah. Masalah tetap datang. Bedanya, batinmu tidak ikut tenggelam. Dalam babat tanah Jawa, ada pitutur halus. Wong kang wis mantep rasane, ora gumun lan ora kagetan. Artinya, orang yang batinnya sudah mantap, tidak mudah kagum dan tidak mudah kaget. Maknanya, bukan karena dia kebal masalah, tapi karena napas dan rasanya selaras. Ndok, Toleh, itulah tanda Gusti hadir. Bukan lewat keajaiban besar, bukan lewat simbol menakutkan, tapi lewat ketenangan yang tidak bergantung keadaan. Psikologi modern menyebutnya emotional regulation. Ilmu Jawa menyebutnya tata tentreming rasa. Dalam serat Gotoloco ada sindiran pedas. Akeh wong ngaku nggoleki Gusti nanging ora tau lungguh karo awake dewi. Artinya, banyak orang mengaku mencari Tuhan tapi tak pernah duduk bersama dirinya sendiri. Ndak, Toleh, sebelum kamu mencari jawaban hidup kemana-mana, cobalah duduk sebentar. Bernapaslah dengan sadar, rasakan tubuhmu, rasakan hidupmu. Semar tutup batch ini dengan pitutur. Urip ora njaluk kecepetan, urip njaluk kehadiran. Tarik napas, rasakan, hembuskan, legakan. Disitulah Gusti selalu menepati janjinya. Rahayu. Nafas dan luka batin yang tidak pernah sembuh. Ndok, Toleh, putu-putuku kabeh. Semar lanjutaken, pelan, karena ada bagian hidup yang tidak bisa disentuh dengan nasihat cepat. Ndok, Toleh, banyak manusia modern tidak sadar satu hal. Mereka bernafas, tapi tidak pernah benar-benar hidup. Kenapa? Karena nafas mereka melewati luka yang belum selesai. Ada luka ditinggal orang tua. Ada luka gagal rumah tangga. Ada luka dihina, diremehkan, dibandingkan. Ada luka yang bahkan tidak bisa diberi nama. Luka-luka itu tidak hilang. Ia berdiam di dada, di perut, di tengkuk. Ilmu modern menyebutnya trauma yang tersimpan di tubuh. Ilmu Jawa sudah lama menyebutnya rasa kang kependem, rasa yang dikubur. Dalam serat Centini,
ada pitutur lirih. Rasa yen ora diopeni dadi racun sing alon-alon. Artinya, rasa yang tidak dirawat akan menjadi racun yang bekerja perlahan. Maknanya, bukan dunia yang merusak hidupmu, Ndok Tole, tapi rasa yang tak pernah kau izinkan bernafas. Semar sering melihat orang rajin ibadah, tapi nafasnya pendek. Doanya panjang, tapi dadanya sempit. Bukan karena salah doa, tapi karena doa tidak pernah turun ke rasa. Padahal leluhur tahu, nafas adalah jembatan penyembuhan. Ritual Jawa ambegan ngeroso. Ndok Tole, Semar ajarkan satu lagu Jawa kuno. Jarang dibicarakan karena terlalu sederhana. Namanya ambegan ngeroso. Bernafas sambil merasa. Caranya begini. Duduk tenang, tarik nafas pelan. Saat menarik nafas, tanyakan dalam batin, apa yang sedang kurasakan? Jangan dijawab dengan pikiran, biarkan tubuh yang menjawab. Saat menghembuskan nafas, ucapkan dalam batin, tak apa. Ndok Tole, kalau muncul sedih, biarkan. Kalau muncul marah, biarkan. Kalau muncul kosong, juga biarkan. Ini bukan melemahkan diri. Ini keberanian tertinggi. Berani hadir pada rasa sendiri. Ilmu psikologi menyebutnya emotional awareness. Saat emosi disadari tanpa dihakimi, sistem saraf mulai pulih. Leluhur Jawa menjelaskannya begini dalam lontar Jawa. Rasa yang dipeluk ora bakal ngamuk. Artinya, rasa jika dipeluk tidak akan mengamuk. Maknanya, emosi yang diterima akan tenang. Emosi yang ditolak akan berteriak. Ndok Tole, banyak orang mencari Gusti untuk menenangkan luka. Padahal Gusti hadir saat kamu berhenti memusuhi lukamu sendiri. Gusti dan kejujuran batin. Ndok Tole, Semar ingin jujur. Gusti tidak bisa dihadirkan dengan kepura-puraan, tidak dengan topeng suci, tidak dengan senyum palsu. Dalam serat Sabda Palon ada kalimat tajam. Gusti ora seneng pamuji palsu. Artinya, Tuhan tidak menyukai pujian yang palsu. Maknanya, lebih baik menangis jujur daripada tertawa, tapi berbohong pada diri sendiri. Ndok Tole, saat kamu bernapas sambil jujur pada rasa, disitulah Gusti masuk tanpa diundang. Bukan sebagai penghakim, tapi sebagai keheningan yang memeluk. Ilmu modern menyebutnya self-compassion. Ilmu Jawa menyebutnya welas asih marang awake dhewe. Dalam Sutasoma tertulis, welas asih marang sira iku wiwitane welas marang donya. Artinya, kasih pada diri sendiri adalah awal kasih pada dunia. Maknanya,
Manusia yang damai dengan napas dan rasanya, tidak haus menguasai, tidak sibuk menyalahkan. Ndok, toleh, kalau hari ini hidupmu masih berat, jangan buru-buru minta hidup berubah. Bernapaslah dulu, rasakan luka itu, duduklah bersamanya. Semar tutup batch ini dengan pitutur. Tarik napas, jujur. Hembuskan, ikhlas. Karena Gusti tidak tinggal di kesempurnaan, Ia tinggal di kejujuran. Rahayu. Nafas, ego, dan rasa ingin benar sendiri. Rahayu, Dok, toleh, putu-putuku kabeh. Semar lanjutkan. Karena ada satu penyakit batin yang paling sulit disembuhkan. Merasa paling benar. Dok, toleh, zaman sekarang ini, orang bukan hanya sibuk bernafas, tapi sibuk membela nafasnya sendiri. Sedikit berbeda pendapat, marah. Sedikit dikritik, tersinggung. Sedikit disentuh lukanya, mengamuk. Kenapa? Karena nafasnya dikawal ego. Ego itu licin loh, Nok. Ia bisa menyamar jadi kebenaran, menyamar jadi kesalehan, bahkan menyamar jadi spiritualitas. Dalam serat Gotoloco ada sindiran tajam. Wong kang rumangsa wis ngerti, iku sejatine durung weruh. Artine, orang yang merasa sudah tahu, sejatinya belum melihat. Maknane, selama nafas masih dikencangkan oleh ego, kesadaran tidak punya ruang tumbuh. Ilmu modern menyebut ini ego defense mechanism. Saat identitas merasa terancam, tubuh otomatis tegang, nafas pendek, emosi meledak. Leluhur Jawa melihatnya sederhana. Nafas keras, tondo batin perang. Ritual Jawa ambegan sareh. Ndok, toleh, Semar ngajarkan satu laku lagi. Laku untuk menundukkan ego tanpa perlu dihina, tanpa perlu dipaksa. Namane ambegan sareh. Bernapas dengan kerendahan. Corone mengene, duduk tenang, letakkan tangan di dada, tarik napas pelan. Saat menarik napas, ucapkan dalam batin, aku ora ngerti kabeh. Hembuskan napas perlahan. Saat menghembuskan, ucapkan, lan kuwi ora apa-apa. Ndok, toleh, kalimat ini bukan membuatmu bodoh, justru membuatmu terbuka. Ilmu psikologi menyebutnya cognitive humility. Orang yang rendah hati secara mental lebih stabil emosinya, lebih mudah belajar, lebih damai hidupnya. Leluhur Jawa menulis dalam lontar Jawa, andap asor iku dhuwur sejati. Artine, rendah hati adalah ketinggian sejati. Maknane, bukan yang suaranya paling keras yang dekat Gusti, tapi yang napasnya paling lembut. Ndok, toleh, saat ego turun,
napas meluas. Saat napas meluas, rasa damai datang tanpa dicari. Gusti hadir saat manusia mengalah. Ndok, toleh, ini rahasia yang jarang mau diterima manusia modern. Gusti sering hadir saat manusia mau mengalah. Bukan mengalah pada ketidakadilan, tapi mengalah pada egonya sendiri. Dalam Bharatayuddha ada pitutur dalam peperangan batin. Kalah tanpa rusak, iku menang sejati. Artinya, kalah tanpa hancur, itulah kemenangan sejati. Maknanya, orang yang bisa menurunkan egonya tidak kehilangan martabat, justru menemukan kebebasan. Ndok, toleh, pernahkah kamu menang debat tapi pulang dengan dada sesak? Itu tanda egomu menang, nafasmu kalah. Psikologi menyebutnya post-konflik stres. Ilmu Jawa menyebutnya rasa ora tentrem. Dalam Pararaton tertulis wejangan raja-raja. Ratu sejati iku kang bisa nguasani awake dhewe. Artinya, raja sejati adalah yang mampu menguasai dirinya sendiri. Maknanya, menguasai diri dimulai dari nafas. Ndok, toleh, jika hari ini kamu ingin lebih dekat dengan Gusti, cobalah satu hal sederhana. Saat ingin membela diri, tarik nafas. Saat ingin menyerang, tarik nafas lagi. Biarkan nafas yang berbicara lebih dulu. Semar tutup batch ini dengan pitutur. Urip ora sangsa kudu menang. Kadang kudu sareh supaya rasa ora pecah. Tarik nafas, endap, hembuskan, sareh. Ing kono Gusti tansah rawuh. Rahayu. Nafas sebagai pulang, bukan pelarian. Rahayu. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Semar menutup perjalanan ini bukan dengan jawaban besar, melainkan dengan ajakan pulang. Ndok, toleh, banyak orang memakai spiritualitas sebagai pelarian. Saat hidup berat, lari ke doa. Saat konflik datang, lari ke simbol. Saat luka terasa, lari ke ajaran. Padahal leluhur Jawa mengingatkan, yang lari tidak akan pernah sampai. Dalam serat Darmo Gandul ada pitutur lirih. Sopo mlayu saka urip bakal ketemu urip kanthi luwih atos. Artinya, siapa lari dari hidup akan bertemu hidup dalam bentuk yang lebih keras. Maknanya, Gusti tidak ditemui dengan menghindar, tetapi dengan berani hadir. Ndok, toleh, nafas bukan jalan kabur. Nafas adalah jalan pulang. Ilmu modern menyebutnya present moment awareness. Saat seseorang hadir sepenuhnya di saat ini, kecemasan tentang masa depan melemah. Penyesalan masa lalu melonggar. Leluhur Jawa menyebutnya satu kata sederhana, saiki. Sekarang. Di nafas yang sekarang itu tidak ada kemarin, tidak ada besok,
tidak ada topeng. Disitulah Gusti paling mudah dirasakan. Manunggal tanpa ribut. Gusti dalam hidup sehari-hari. Ndok, Toleh, Semar ingin meluruskan satu hal terakhir. Menghadirkan Gusti bukan berarti hidupmu harus sunyi selamanya. Bukan berarti menjauh dari dunia. Bukan berarti jadi orang aneh. Dalam Nagara Kertagama, leluhur mencatat, wong utama iku urip ana ing tengahing rame, nanging batine tetep meneng. Artinya, manusia utama hidup di tengah keramaian, namun batinnya tetap diam. Maknanya, manunggaling Gusti tidak memisahkanmu dari dunia, justru membuatmu lebih waras menjalaninya. Ndok, Toleh, saat kamu bernafas dengan sadar, kamu bekerja tapi tidak diperbudak hasil. Kamu berkeluarga tapi tidak saling melukai. Kamu beragama tapi tidak merasa paling suci. Kamu berbeda tapi tidak bermusuhan. Psikologi modern menyebutnya integrated self, diri yang utuh, tidak terpecah antara luar dan dalam. Dalam serat Sabda Palon ada pesan halus. Yen rasa wis nyawiji, urip ora mbutuhake pamer. Artinya, jika rasa sudah menyatu, hidup tidak membutuhkan pamer. Maknanya, orang yang benar-benar dekat dengan Gusti tidak sibuk membuktikan apapun. Kehadirannya tenang, nafasnya lega, tindakannya jujur. Ndok, Toleh, itulah tanda spiritualitas yang matang. Ndok, Toleh, Semar tutup dengan pitutur pamungkas. Bukan perintah, bukan doktrin, hanya pengingat. Dalam Sutasoma tertulis, Gusti ana ing jero ati kang eling. Artinya, Tuhan hadir di dalam hati yang sadar. Maknanya, bukan hati yang berteriak, bukan hati yang memaksa, tapi hati yang hadir. Ndok, Toleh, kalau suatu hari kamu bingung arah hidup, jangan panik. Duduklah sebentar. Tarik napas pelan. Rasakan dadamu naik. Rasakan hidup masih berdenyut. Di situ sudah cukup. Tidak perlu membayangkan Gusti sebagai sesuatu yang jauh. Tidak perlu menunggu momen sakral. Setiap tarian napas yang sadar adalah pertemuan. Setiap hembusan napas yang ikhlas adalah kepasrahan. Semar tinggalkan kamu dengan laku paling sederhana yang bisa kamu bawa sampai kapanpun. Tarik napas, eling, hembuskan, sumeleh. Ndok, Toleh, yen kue isih bisa ambegan, tegese Gusti durung ninggal kue. Dan Gusti ora nate adoh. Rahayu. Lan Samar mamoring sapa Sinokmaya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana
talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati